Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nia dan juga teman-teman. Di pertemuan keempat mata kuliah pengelolaan laboratorium biologi kali ini, kami dari kelompok 3 kelas pendidikan biologi 4.02 akan menjelaskan materi tentang organisasi dan pengelolaan laboratorium. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Resta Anissa, ada Rika Maulina, dan yang ketiga ada Muhammad Rafif Yazid. Oke, langsung saja ke poin pembahasan yang pertama, yaitu organisasi laboratorium. Laboratorium menurut Rustaman tahun 2005 adalah suatu tempat percobaan dan penyelidikan dilakukan. Dalam pengertian sempit, laboratorium sering diartikan sebagai ruang atau tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Nah, agar laboratorium dapat digunakan secara maksimal dan nantinya dapat bermanfaat, maka diperlukan suatu perencanaan atau pengorganisasian. Pengorganisasian menurut Terry merupakan kegiatan dasar manajemen dengan tujuan utamanya adalah membantu orang-orang untuk bekerja sama secara efektif dalam wadah organisasi atau suatu lembaga. Dalam organisasi suatu laboratorium ini meliputi struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, serta susunan personalia yang mengelola laboratorium tersebut. Seorang kepala laboratorium disebut sebagai penanggung jawab tertinggi organisasi di dalam sebuah laboratorium. Maka dari itu, kepala laboratorium harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan dan juga bertanggung jawab terhadap seluruh peralatan yang ada. Menjadi seorang kepala laboratorium ini, menurut Arifin dan juga Barnawi, bisa melalui dua jalur. Yang pertama ada jalur guru dan juga jalur laboran atau teknisi. Yang selanjutnya adalah sekretaris laboratorium. Tugasnya menyusun dan menjadwal kegiatan yang akan dilakukan di laboratorium, mengkoordinasikan panduan praktikum yang akan dilakukan di laboratorium, membuat rekap hasil pertemuan laboratorium dan disebarkan kepada anggota laboratorium. Dan yang terakhir, membuat laporan hasil analisis yang dilakukan selama di laboratorium. Kemudian ada bendahara laboratorium. Tugasnya menyusun rencana dan anggaran kegiatan praktikum, melaksanakan administrasi layanan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan, dan juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Selanjutnya ada teknisi laboratorium. Menurut Arifin dan juga Barnawi, teknisi laboratorium merupakan tenaga laboratorium yang membantu kepala laboratorium, terutama dalam mempersiapkan alat dan bahan praktikum serta pemeliharaan alat dan bahan. Yang selanjutnya ada guru atau dosen. Tugasnya merencanakan pemanfaatan laboratorium sekolah, mengatur penyiapan bahan, peralatan perkakas, dan suku cadang laboratorium, dan juga yang terakhir adalah menyiapkan penuntun kegiatan praktikum. Kemudian ada asisten laboratorium atau disebut juga laboran. Laboran ini menurut Arifin dan Barnawi merupakan tenaga laboratorium yang membantu kepala laboratorium, terutama dalam mengelola bahan-bahan dan peralatan, dan juga melayani kegiatan praktikum. Yang kedua yaitu pengelolaan laboratorium. Laboratorium biologi memerlukan pengorganisasian dan pengelolaan yang baik agar kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalamnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Kertiasa tahun 2006, mengelola suatu laboratorium meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu 1. Mengadakan langkah-langkah yang perlu untuk terus mengupayakan agar kegiatan siswa di dalam laboratorium bermakna bagi siswa dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menjadwal penggunaan laboratorium oleh pengelola agar laboratorium dapat digunakan secara merata dan efisien oleh semua siswa yang memerlukan. Yang ketiga, mengupayakan agar peralatan laboratorium terpelihara dengan baik sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama dan selalu siap digunakan. Yang keempat, mengupayakan agar penggunaan laboratorium berlangsung dengan aman dan mengupayakan langkah-langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, pengelolaan sarana dan prasarana. Lokasi laboratorium harus mudah dijangkau. Ruangan laboratorium untuk pembelajaran sains umumnya terdiri dari ruang utama dan ruang-ruang pelengkap. Ruang utama adalah ruangan tempat para siswa melakukan praktikum. Ruang pelengkap umumnya terdiri dari ruang persiapan dan ruang penyimpanan. Ruang persiapan digunakan untuk menyimpan alat-alat dan bahan-bahan yang akan dipakai praktikum atau percobaan baik untuk siswa maupun untuk guru. Ruang penyimpanan atau gudang terutama digunakan untuk menyimpan bahan-bahan persediaan termasuk bahan kimia dan alat-alat yang jarang digunakan. Selanjutnya,
Ruang penyimpanan setidaknya dapat ditempati lemari yang akan digunakan untuk menyimpan alat-alat atau bahan. Demikian juga ruang persiapan setidaknya ditempati meja dan alat-alat untuk keperluan penyiapan bahan-bahan atau alat-alat untuk percobaan. Selanjutnya, ruang yang digunakan untuk praktikum siswa harus memenuhi standar yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2007. Laboratorium yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria tata ruang yang telah diuraikan di atas. Namun, laboratorium juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang, meliputi fasilitas umum dan fasilitas khusus. Kedua, ada pengorganisasian pengelola. Menurut Wirjo Sumarto et al. Tahun 2004, agar kesinambungan daya guna laboratorium dapat dipertahankan, laboratorium perlu dikelola secara baik. Salah satu bagian dari pengelola laboratorium ini adalah staf atau personal laboratorium. Staf atau personal laboratorium mempunyai tanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi laboratorium termasuk fasilitas, alat-alat, dan bahan-bahan praktikum. Selain pengelola laboratorium, biasanya terdapat pula seorang teknisi laboratorium. Tugas penanggung jawab laboratorium selain mengkoordinir berbagai aspek laboratorium, juga mengatur penjadwalan penggunaan laboratorium. Pada laboratorium dengan peralatan laboratorium yang rumit atau kompleks, biasanya perlu diangkat seorang operator alat. Operator alat bertanggung jawab terhadap alat yang dioperasikannya. Oleh karena itu, operator harus selalu siap jika sewaktu-waktu alat tersebut digunakan. Yang ketiga, pengadministrasian alat dan bahan. Administrasi merupakan suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Komponen yang perlu dilakukan administrasi meliputi 1. Bangunan atau ruangan laboratorium. 2. Fasilitas umum laboratorium. 3. Peralatan dan bahan. 4. Ketenagaan laboratorium. Dan yang kelima, kegiatan laboratorium. Adapun format administrasi tiap komponen terdiri dari format A, data ruangan laboratorium, format B1, kartu barang, format B2, daftar barang, format B3, daftar penerimaan atau pengeluaran barang, format B4, daftar ulasan atau permintaan barang, format C1, kartu alat, format C2, daftar alat, format C3, daftar penerimaan atau pengeluaran alat, format C4, daftar usulan atau permintaan alat, format C5, daftar usulan atau permintaan alat dan dari acara praktikum, format C6, daftar usulan atau permintaan alat dari tiap lab, format D1, kartu bahan, format D2, daftar bahan, format D3, daftar penerimaan atau pengeluaran bahan kimia, format D4, daftar ulasan atau permintaan bahan, format D5, daftar usulan atau permintaan bahan dari acara praktikum, format D6, daftar usulan atau permintaan bahan dari tiap lab, format E, ketenagaan, format F, agenda kegiatan lab. Yang keempat, keselamatan kerja di laboratorium. Menurut Hamidinal, berikut adalah cara menghindari kecelakaan kerja di laboratorium. 1. Pengenalan cara kerja yang baik dalam menggunakan peralatan, bahan, dan urut-urutan langkah praktikum. Yang kedua, memperhatikan jenis-jenis bahaya dalam praktikum. Dan yang ketiga, perhatikan tahap keselamatan kerja di laboratorium harus ditekankan pula pada segala hal yang dapat mengakibatkan cedera. Oke, selanjutnya ada tentang pengadaan alat dan bahan laboratorium. Menurut Ferianto dan Triana, secara garis besar, perencanaan merupakan sebuah proses yang mendeskripsikan tujuan dari organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi dan memberi jawaban atas pertanyaan yang ada. Pada proses perencanaan, yang bekerja atau bertanggung jawab untuk menyusun adalah bagian pengadaan. Adapun prosesnya seperti berikut. Pertama-tama, bagian pengadaan memperhatikan data setiap pemakaian pada alat dan bahan-bahan yang terdapat di laboratorium. Selanjutnya,
dengan melihat data atau memperhatikan jumlah stok terakhir yang ada pada penyimpanan laboratorium, melakukan pengecekan dari pemakaian alat dan bahan laboratorium yang berada pada bagian analis, menghitung jumlah dari buffer stok pada setiap kebutuhan atas alat dan bahan laboratorium, menghitung data pemakaian akan alat dan bahan laboratorium pada periode sebelumnya, menghitung dan memperkirakan pembelian alat serta bahan laboratorium dengan mempertimbangkan sisa dari stok barang pada penyimpanan laboratorium dan buffer stok. Serta yang terakhir adalah dengan menyusun daftar kebutuhan alat dan bahan laboratorium. Ketika pengadaan alat dan bahan serta melakukan perencanaan sudah selesai, maka tahapan selanjutnya adalah masalah penganggaran, di mana berdasarkan hasil dari perencanaan alat dan bahan pada laboratorium, dilakukanlah estimasi penganggaran dengan jumlah barang dikalikan dengan harga satuan. Harga satuan setiap alat dan bahan diperoleh dari harga masa lampau dan sumber relevan yang menyediakan informasi terkait harga barang yang terkait. Kegiatan penganggaran ini dapat membantu untuk melancarkan jalannya kegiatan di laboratorium. Susunan atau jalannya proses pengadaan barang dan bahan pada laboratorium adalah seperti berikut. Pertama, bagian pengadaan akan mengumpulkan data stok serta ketersediaan alat, bahan, serta kebutuhan sesuai periode yang dijadwalkan. Selanjutnya, bagian pengadaan akan melakukan perencanaan pembelian alat serta bahan laboratorium berdasarkan data yang didapatkan. Bagian pengadaan selanjutnya akan mengirimkan surat permintaan penawaran kepada pihak pemasok. Pihak pemasok akan mengecek ketersediaan alat dan bahan laboratorium. Jika stok alat dan bahan laboratorium milik pihak pemasok tersedia, selanjutnya akan memberikan informasi kepada pihak pengadaan dan mengirimkan surat penawaran kembali. Jika stok tidak tersedia, maka proses kembali ke tahap 1 dan akan dikirimkan kepada pemasok lain. Setelah menerima surat penawaran dari pihak pemasok, bagian pengadaan akan membuat permintaan pesanan atau purchase order sekaligus melakukan pemilihan pemasok dan disampaikan kepada supervisor laboratorium untuk dilakukan proses pemeriksaan. Supervisor laboratorium melakukan pemeriksaan PO. Jika PO sudah disetujui oleh supervisor laboratorium, maka selanjutnya akan dikembalikan kepada bagian pengadaan. Jika PO ditolak, maka bagian pengadaan akan membuat PO baru dengan pilihan pemasok yang lain. Bagian pengadaan dengan PO yang sudah disetujui oleh supervisor laboratorium selanjutnya mengirimkan PO tersebut kepada pihak pemasok. Bagian pemasok selanjutnya mempersiapkan pesanan sesuai dengan PO dari bagian pengadaan. Pemasok selanjutnya mengirimkan barang yang sudah disiapkan kembali ke laboratorium. Bagian gudang kemudian menerima paket barang beserta dokumen surat jalan atau faktur yang sesuai dengan PO, serta selanjutnya akan diserahkan kepada bagian finansial. Data barang dan alat pada dokumen yang sudah valid akan dimasukkan ke dalam program inventory. Bagian gudang selanjutnya akan melakukan pendistribusian alat dan bahan laboratorium kepada bagian analis setiap minggunya. Bagian finansial memproses pembayaran kepada pihak pemasok sesuai dokumen yang diberikan oleh gudang. Bagian finansial biasanya akan melakukan pembayaran sebulan sesuai masa jatuh tempo yang tertera pada faktur.
Terakhir, hak pemasok menerima pembayaran dari bagian finansial. Berikut adalah daftar pustaka yang dipergunakan oleh kelompok kami. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.